bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kerap kali Yesus dicobai entah oleh ahli kitab, entah oleh orang Saduki, entah oleh orang lain. Yang intinya memang mau mencari-cari kesalahan supaya bisa menjeratnya sedemikian rupa dengan hukum yang sedang berlaku bagi mereka. Jadi cobaan-cobaan yang disampaikan kepada Yesus itu untuk mencari kesalahan. Nah, dewasa ini kerap kali juga kita berhadapan dengan situasi yang kurang lebih begitu. Ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan kita untuk memojokkan kita, untuk menghukum, kalau itu penegak hukum. Orang yang punya kompetensi di bidang hukum, entah itu hukum sipil atau hukum agama. Kan banyak terjadi ya. Cara diskresi seperti itu, diskresi, ya, cara orang mengambil penegasan rohani, bahasa spiritualnya. Ini keliru.
Orang cari-cari kesalahan untuk menghukum. Ada aparat penghukum, penegak hukum yang memang kadang-kadang dia mencari-cari kesalahan untuk menghukum orang. Di diskresi seperti itu keliru. Kalau berhadapan dengan orang, sikap yang benar, pertama-tama itu selalu membenarkan. Sebagai orang Kristiani yang baik, itu sikap yang ditampilkan atau pendapat atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang Kristiani, yaitu selalu membenarkan apa yang dikatakan orang lain. Bukan menyalahkan pertama-tama atau mencari-cari kesalahan. Nah, nanti kalau terbukti ternyata itu tidak benar, ya dikoreksi dengan cinta kasih. Bukan lalu dengan hukuman, ancaman hukuman dan sebagainya. Ya, supaya ya dinasihati, supaya jangan sampai jatuh pada kesalahan. Atau jangan sampai pendapatnya itu menuju kepada kesalahan yang fatal atau pada kesesatan. Jadi cara membetulkannya pun dengan cinta kasih. Sama seperti Yesus berhadapan dengan orang yang mencobainya. Dia membetulkan pandangan orang itu dengan cinta kasih, menyampaikan perumpamaan. Yang diambil adalah orang Samaria sebagai contoh yang sedang celaka. Dan itu di mata orang yang bertanya, ahli kitab, orang Yahudi, orang Samaria itu musuh. Itu orang asing, itu sama dengan orang kafir. Tidak layak menolong mereka, tidak layak hidup bersama mereka, dan lain sebagainya. Jadi mereka mengucilkan, mengasingkan. Jadi tidak cocok bergaul dengan orang seperti itu. Nah, ini yang mau dibetulkan Tuhan. Tidak selamanya orang asing, orang kafir itu buruk, jahat. Justru orang yang dianggap asing, bahkan yang dimusuhi itu malah benar. Karena apa? Orang Samaria itu sebenarnya adalah diri Yesus sendiri. Orang yang penuh belas kasih. Allah yang tampil dalam diri Yesus itu Allah yang penuh belas kasih. Cinta kasihnya tanpa batas. Mencintai manusia tanpa mengharapkan apapun dari manusia. Cintanya Tuhan itu cinta tanpa pamrih. Maka diharapkan orang-orang Yahudi juga mau mengembangkan hidup bersama dalam cinta yang tanpa pamrih itu. Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan ada pamrihnya. Ada maksud, ada udang di balik batu. Bisa jadi mereka pendapatannya berkurang karena penampilan Yesus menarik perhatian banyak orang. Murid-muridnya lalu pergi pada Yesus dan lain sebagainya. Sama seperti dewasa ini juga begitu. Kadang-kadang ada yang iri, lalu membuat persoalan dan lain sebagainya. Nah, cinta yang tanpa pamrih itu yang bagaimana? Kalau dirumuskan sederhana dengan rumus matematika, ya kalau saya memberi, jangan mengharapkan sesuatu. Nanti hasilnya akan cinta yang tak terhingga, tak terbatas. Saya memberi satu, tapi saya mengharapkan satu, hasilnya satu. Saya memberi 10, saya mengharapkan satu, hasilnya 0,1. Tetapi kalau saya memberi satu, dan saya tidak minta apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa, artinya 0, 1 dibagi 0, berarti hasilnya tak terhingga. Inilah cinta tanpa pamrih, cinta yang tanpa batas. Itu yang hendaknya harus kita kembangkan di dalam kehidupan bersama. Diskresinya benar, cara membetulkan orang yang punya pandangan salah dengan penuh kasih yang tanpa pamrih. Kan Yesus tidak membalas, menjatuhkan orang itu, atau mencari kesalahan orang itu, menunjukkan, mempermalukan, dan lain sebagainya.
tetapi berusaha untuk membalas. Itulah cara Allah menyelamatkan umat manusia. Nah sekarang bagaimana manusia mau memuliakan Allah? Kembali meneladan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus itu.